Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap diri, setiap manusia pasti akan menjumpai mati. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya akan mati. Bukan hanya manusia, bahkan semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini semuanya akan mati. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada dari makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini dan juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali sama umat seperti kalian. Artinya mereka semua akan mati. Kemudian pertanyaannya, apakah setelah manusia mati semuanya akan berakhir? Apakah mati itu akhir dari segalanya? Jawabannya adalah firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Allah berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mati yang kalian takut darinya, mati yang kalian takuti. Secara umum manusia itu takut dengan mati. Ya seperti yang kita ketahui, ketika manusia sakit, dia berobat. Itu sebenarnya bagian ikhtiar untuk menghindari kematian. Walaupun memang ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah. Tapi secara umum manusia itu takut dengan mati. Ketahuilah fa innahu mulaqikum. Mati itu akan menjumpai kamu. Mati akan menjemputmu. Kemudian apa yang terjadi setelah manusia mati? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui barang ghaib dan zat yang mengetahui barang yang lahir yang tampak. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan menceritakan kepada kalian pada apa-apa yang kalian amalkan selama kalian hidup di dunia. Artinya, setelah manusia mati, manusia akan kembali ke hadapan Allah sebagai Sang Khalik yang telah menciptakan manusia. Dan kemudian manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, seluruh amal ibadahnya selama dia hidup di dunia. Berarti setelah manusia mati, kemudian menghadap kepada Allah yang menjadi teman sejatinya, yang bisa menyelamatkannya adalah amalannya. Bahkan ketika manusia mati, sebelum manusia menghadap kepada Allah di alam akhirat, manusia mati dimakamkan oleh sanak saudaranya di pemakaman, di kuburan. Itu pun yang menjadi teman sejatinya adalah amalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, tatba'ul mayyitu thalatha fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Tatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ketika seseorang mati, dia diikuti oleh 3 perkara. 3 perkara ini mengikutinya ketika dia dikubur. Yang 2 perkara kembali. Yang 1 perkara menjadi temannya. Tetap di situ menjadi teman sejatinya. Fayarji'u ahluhu wa malu. 2 perkara yang kembali adalah ahlinya dan hartanya. Kembali. Setelah dimakamkan, proses pemakaman selesai, didoai, maka hartanya dan keluarganya kembali pulang.
wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalannya. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Ketika amalannya itu baik, artinya selama dia hidup selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu akan bermanfaat bagi dirinya. Artinya bisa menyelamatkan dia dari siksanya Allah. Tapi sebaliknya, wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau amalannya jelek, maka amalan itu akan memberatkan dirinya sendiri. Wahai saudara-saudaraku yang budiman, itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri, selalu mengoreksi dirinya sendiri, dan kemudian selalu beramal untuk bekal setelah mati. Karena dia faham, dia mengerti bahwa amalannya, kebaikannya, itulah yang menjadi teman sejatinya ketika dia mati, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berbuat kebaikan. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita masing-masing. Mengapa? Karena amalan kita yang akan menjadi teman sejati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.